Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di kesempatan sore hari ini, tempat yang sangat indah, cerah ya, kebetulan kita lagi di Saung, pinggir sawah lagi. Weh, mantep. Alhamdulillah kemarin sawahnya udah dipanen. Itu cuma sayangnya sawah orang lain. Tapi ya minimal kita bisa melihat mereka pada bahagia ketika panen rayanya itu benar-benar menghasilkan panen yang sangat top, bagus. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah cerita, sebenarnya cerita pribadi yang hanya untuk disimpan saja ya, untuk dokumen saja, karena ada istilah untuk menolak lupa ya. Jadi sebuah data itu ya memang tujuannya untuk menolak lupa. Pada waktu itu memang ada sebuah cerita besar, sejarah besar, di mana Pangarsa Magelar semenjak masih adanya di alam dunia itu beliau pernah menukil beberapa tukilan. Sebagiannya yang sangat fenomenal itu adalah dua tukilan. Yang pertama adalah Hirzul Mandum, yang kedua adalah Sholawat Dardir ya. Jadi Sholawat Dardir plus di dalamnya juga ada Hijib Siril Masun. Nah, ini Hirzul Mandum ditukil sekitar tahun 5152 seiring lahirnya putra Pangarsa Magelar yang ketiga, Kiai Haji Muhammad Faisal. Makanya di sini tertera Li Abil Fauzi Al-Qalari. Itu menunjukkan pas waktu lahirnya putra Magelar yang ketiga. Nah, tahun 50 ditukil. Selang beberapa tahun ke depan, sekitar tahun 60, ada dari Cianjur Selatan, letaknya itu daerah Ciujung ya. Beberapa tokoh ulama, sebagiannya adalah Pangarsa Mama Sadar, dengan tokoh-tokoh yang lainnya datang ke Pangarsa Magelar. Nah, menyatakan bahwa sebenarnya di sana itu ada tempat yang sangat angker sekali, sangat seram. Pokoknya saking seramnya pada waktu itu kebetulan di sana itu ada yang disebut batu kutil katanya. Jadi batu kutil itu biasanya orang kalau menggesek atau melewat ke wilayah itu ya kebanyakan tepar ya, jarang bisa pulang kembali. Yang pulang paling nama lah, saking angkernya itu. Nah, ketika memakan beberapa korban pada waktu itu, akhirnya Pangarsa Mama Sadar dengan tokoh yang lainnya itu datang ke Pangarsa Magelar, unjukkan kalau sebenarnya di sana ada tempat yang angker seperti ini gitu. Akhirnya Pangarsa Magelar mengecek ke sana, ternyata benar ini tempat sangat seram sekali, bahkan memakan beberapa korban. Akhirnya Pangarsa Magelar usulan kepada bupati setempat. Pada waktu itu kebetulan bupatinya adalah Pasar Mada ya, Pasar Mada. Nah, oleh pihak bupati Pasar Mada dicek, ternyata benar ini tempat sangat seram sekali. Akhirnya menyerahkan ke Pangarsa Magelar untuk gimana caranya supaya tempat ini bisa dilewati ataupun dihuni oleh masyarakat, digarap. Nah, setelah itu Pangarsa Magelar bersama para santri, para jemaah di sini berangkatlah ke Cianjur Selatan, ke daerah Ciujung tersebut. Gitu. Bayangin loh, 150 kilo dari sini ke sana itu jalan kaki. Subhanallah ya, itu perjuangan para alim ulama pada waktu itu, perjuangan para nenek moyang kita pada waktu itu, kesepuhan-kesepuhan kita, tokoh-tokoh kita pada waktu itu. Itu syiar ke Cianjur Selatan, jalan kaki, bayangin. Itu berapa hari? Sekitar 3 hari kurang lebih lah. Nah, setelah nyampe di lokasi di sana, itu semuanya melaksanakan doa bersama di wilayah tersebut yang sangat angker. Nah, cuma pas pada pulang, Mama Gelar mengutus 7 santrinya untuk tinggal di sana. Bayangin, tempat yang benar-benar jauh dari keramaian,
ya tahun 60 itu serame-ramenya juga tahun 60 lah, bayangin ya, di hutan yang sangat angker seram, 7 santri itu diutus di sana. Yang pertama adalah Pangarsa Gabungan yang sekarang masih ada, alhamdulillah, semoga berkah panjang umur. Yang kedua Mang Sanusi. Yang ketiga Kiai Haji Abdul Qohar, orang Sukanagara kalau nggak salah. Yang keempat adalah Haji Abdul Qadir. Yang kelima adalah Mang Ma'mun. Yang keenam adalah Abdul Mu'in. Yang ketujuh adalah Mang Mirsad Kerawang Tegalasem. 7 santri tersebut disuruh di sana. Nah, selang beberapa hari Pangarsa Magelar menyuruh kepada salah satu santrinya itu untuk menyimpan Hirzul Mandum ini di pohon kiara, karena di sana ada pohon kiara yang sangat rindang sekali, besar, sama itu angker juga waktu itu. Nah, disimpanlah oleh para santri di sana. Itu ada juga yang mengatakan bahwasannya santri yang mau pipis kalau nggak salah gitu kan, disimpanlah Hirzul Mandum ini di pohon tersebut, pohon yang sangat besar tersebut. Nah, akhirnya gak tahu kemudian besok harinya itu pohon tumbang. Subhanallah ya, pohon yang sangat besar itu tumbang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa rumput ilalang, kalau bahasa kurang atau erih, itu tersingkap, besar sekali dengan gimana ya, pada waktu itu dinyatakan bahwa ada ular yang kabur ya. Jadi dengan tumbangnya pohon kiara dan ilalang tersingkap itu adalah jin-jin penghuni tersebut dan ular-ular yang besar penghuni tersebut itu pada kabur semua gitu. Nah, setelah tempat tersebut steril, aman, maka Bupati Cianjur Pasar Mada itu menyerahkan ke Pangarsa Magelar tanah seluas 250 hektar. Subhanallah ya. Cuma pada waktu itu oleh Pangarsa Magelar tidak diambil dan dipersilahkan untuk masyarakat untuk menggarapnya. Itu kan mau bikin kebun atau apa saja, yang penting dihuni biar bermanfaat gitu. Nah, sampai sekarang ini udah menjadi hak milik masing-masing, alhamdulillah. Dan tetap masih tersisa majelis di sana, gitu kan? Majelis yang disebut majelis sadar alam itu. Kenapa disebut sadar alam ya? Kalau bahasa Sunda itu sadar alamnya, yang asalnya angker menjadi aman. Nah, itulah histori tukilan Pangarsa Magelar, Hirzul Mandum, dan yang kaitan sejarah dengan Hirzul Mandum tersebut. Subhanallah, itu atas izin Allah ya. Atas izin Allah pohon tersebut tumbang di esok harinya gitu. Jadi bukan berpikir yang enggak, itu atas izin Allah. Nah, sampai sekarang ini ya alhamdulillah Hirzul Mandum itu masih dicetak. Dan kata Pangarsa Gabungan, Pangarsa Gabungan itu kata Pangarsa Magelar pernah mengatakan bahwasannya Hirzul Mandum itu ya tidak boleh dicetak oleh orang lain, khusus boleh dicetak hanya oleh keluarga gitu. Nah, makanya sampai saat ini alhamdulillah itu Hirzul Mandum selalu dibaca di setiap majelis di wilayah oleh keluarga dan oleh santri dan semuanya. Kata Pangarsa Magelar minimal dibawa, maksimal dibaca. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahannya dari aurad-aurad tersebut, dari amalan-amalan tersebut, baik sholawat maupun hizib ya, itu bermanfaat untuk kita. Nah, makanya setiap para jemaah baik waktu haul ataupun waktu biasa-biasa yang berkunjung ke gelar biasanya suka dikasih Hirzul Mandum ini dan suka diijazahkan bersama di waktu haul di malam terakhir ya oleh putra yang pertama Kiai Haji Dadang Darussalam. Alhamdulillah. Nah, itulah sekelumit cerita ditukilnya Hirzul Mandum dan sejarah
yang sangat istimewa yang ada kaitannya dengan Hirzul Mandum. Ini hanya sekedar untuk disimpan saja datanya ya. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi meskipun seperti itu semoga saja bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.